Hai, aku Ensiklopedia Lowongan menyediakan informasi seputar pekerjaan yang kamu butuhkan. Mungkin. Hai, apa kabar? Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat CV dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya. Setelah terbuka jendela beranda, kita pilih resume. Di sini ada macam-macam jenis resume profesional, modern, sederhana. Kita pilih aja semuanya, karena biar lebih banyak desainnya. Jadi untuk kamu yang low budget, kamu bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat CV. Oke, langsung aja kita pilih desain dan kita edit. Seperti ini. Terus kita klik edit. Pada foto bisa kita ganti dengan menggunakan foto kita. Oke, selanjutnya kita perbesar biar lebih jelas. Pada nama kita ubah dengan menggunakan nama kita, misalnya Ensiklopedia Lowongan. Untuk jenis tulisan bisa kita ganti. Kita ganti jenis tulisannya. Saya sarankan jangan menggunakan tulisannya alay, karena ini untuk CV lamar kerjaan. Kita pilih aja. Kita bisa juga mengganti ukuran tulisan. Perhatikan. Oke. Pada kolom ini bisa kita ganti dengan latar belakang pendidikan kita. Misalnya sebelumnya kita kuliah jurusan apa, contohnya guru bahasa Inggris atau biologi atau jurusan manajemen, bisa kita ubah dengan manajemen, atau kita sebelumnya pernah bekerja, misalnya kita bekerja sebagai marketing, tulis aja di sini marketing, atau mau kita kosongkan juga tidak masalah. Selanjutnya ini personal summary. Ini menjelaskan tentang bagaimana kita. Untuk kamu yang ingin membuat CV bahasa Indonesia bisa kita ganti dengan misalnya tentang saya. Selanjutnya ini bisa kita isi penjelasan singkat tentang diri kita. Misalnya ini, saya adalah orang yang sangat disiplin, dan fokus terhadap hasil kerja, sehingga cenderung idealis. Namun saya juga bisa realistis. Saat menentukan target atau tujuan, dan selalu berupaya keras untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan cara yang baik dan efisien. Oke, setelah udah kita checklist. Selanjutnya ini core skill. Ini adalah tentang keahlian kita. Jadi untuk core skill bisa kita bagi dua, yaitu contohnya soft skill atau hard skill. Ini bisa kita ubah. Sebelum kita ubah, bisa kita buat duplikat kolom ini. Caranya kita klik aja tombol ini. Oke, jadi kan dia terbagi dua. Selanjutnya ini kita edit menjadi soft skill. Ingat ya, skill terbagi dua, yaitu soft skill dan hard skill.
saran saya dibagi aja keduanya, jangan jadi satu, jadi lebih bagus dia. Soft skill contohnya itu misalnya leadership, selanjutnya empati, selanjutnya kerjasama, selanjutnya berkomunikasi dengan lancar, atau yang lain-lainnya jika ada yang mau nambahin. Oke, kita checklist, kita susun. Selanjutnya ini kita edit dengan hard skill. Contohnya hard skill itu seperti dapat mengoperasikan Microsoft Office. Selanjutnya product development. Selanjutnya typing speed dan lain sebagainya. Kita susun dan kita rapikan. Pada kolom kontak ini bisa kita edit dengan kontak kita. Kita bisa mencantumkan nomor telepon, alamat, email, ataupun sosial media kita. Selanjutnya pada kolom work story ini pengalaman kerja. Jadi bagi teman-teman yang tidak memiliki pengalaman kerja, bisa mencantumkan tempat magang kita, pengalaman magang kita. Contohnya untuk pengalaman kerja sebelumnya itu di mana, misalnya ini kita tulis jabatan kita sebelumnya sebagai apa. Misalnya jabatan kita sebelumnya itu adalah marketing, kita tulis saja di sini. Kita marketing di perusahaan apa? Tulis saja di sini. Di perusahaan PT Ensiklopedia, contohnya itu. Kita mulai bergabung di perusahaan itu dan sampai kapan gitu bertahannya. Misalnya kita bergabungnya Juni 2018 sampai Juli 2019, contohnya itu. Jadi untuk yang tidak memiliki pengalaman kerja bisa mencantumkan magang atau PKL. Misalnya kita edit di sini magang. Magangnya kita di mana? Misalnya kita magang di perusahaan Ensiklopedia Part 3. Misalnya kita magang di perusahaan itu. Kita magangnya mulai kapan? Misalnya April 2017 sampai Mei 2017. Nah, kalau untuk ini menjelaskan tentang kita selama magang itu ngapain aja. Misalnya kita selama magang itu belajar analisis atau apapun, jadi isi aja. Nah, kalau untuk ini bisa kita isi selama kerja itu kita ngapain aja. Misalnya kita melakukan review produk atau jelaskan lagi menganalisis hasil penjualan dan lain-lain. Ini hanya contohnya saja ya. Kemudian academic history, ini adalah riwayat pendidikan kita. Kalau untuk riwayat pendidikan kita bagi yang lulusan S1, saya sarankan untuk mencantumkan pendidikan S1 dan SMA-nya saja. Jadi jangan cantumkan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, itu jangan cantumkan. Jadi maksimal 2 pendidikan saja. Misalnya kita dulunya kuliah di Institut Ensiklopedia, contohnya itu. Nah, untuk ini kita isi dulu kita selama kuliah ambil bidang apa, ambil pendidikan apa misalnya, atau ambil jurusan apa. Misalnya kita jurusan lowongan, kita mulai bergabung kuliah kapan gitu kan. Misalnya kita mulai bergabung Februari 2018 sampai Januari 2019, contohnya saja seperti itu.
Atau yang tamatan SMA bisa buat di sini nama sekolahnya, misalnya SMA Ensiklopedia. Kita ambil bidang apa di SMA atau SMK itu, tulis di sini. Kalau untuk yang SMA tidak ada bidangnya, kan ada itu SMA dibagi dua, jadi SMA IPA dan IPS. Kita bisa mencantumkan aja di sini ilmu pengetahuan alam, atau tidak usah dicantumkan juga tidak apa-apa. Mulai sekolahnya kita kapan dan sampai akhirnya kapan, sampai tamatnya itu kapan, kita tulis di sini. Jadi seperti itu. Nah, kalau kolom ini kita itu ngapain aja selama kuliah atau ikut kegiatan apa aja bisa kita isi di sini. Misalnya selama kuliah kita mengikuti unit kegiatan mahasiswa perantau seperti itu, ataupun yang lain, misalnya organisasi perkumpulan mahasiswa. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, untuk yang SMA ini bisa kita isi dengan kegiatan kita selama sekolah. Misalnya selama sekolah kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi apa aja. Misalnya kita mengikuti ekstrakurikuler seni bela diri, atau di sini pramuka, atau OSIS seperti itu. Jadi bisa kita edit. Nah, kalau referensi ini untuk yang pengalaman. Jadi untuk yang berpengalaman bisa mencantumkan nama rekan kerja kita, nomor handphone rekan kerja kita, email rekan kerja kita. Tapi kalau untuk yang tidak berpengalaman, ini bisa mencantumkan nama-nama dosen kita atau apapun, jadi sebagai referensi. Atau ini bisa kita ganti dengan mencantumkan hobi kita. Misalnya hobi kita itu berenang, selfie, janganlah, hobinya jangan yang terlalu alay lah kalau bisa. Misalnya membaca, terus hobinya itu memasak. Nah, itu contohnya. Jadi seperti inilah contoh pembuatan CV dengan menggunakan aplikasi Canva. Setelah selesai, lanjut kita download. Tadi untuk mendownloadnya kita klik ini aja, yang ada busur ke bawah. Lagi disiapkan, sabar. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga cepat dapat kerja. Terima kasih.